Cek 1, 2. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dan kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Berpuji nama Tuhan, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kami undang Bapak Ibu semuanya untuk kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Dan kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita membawakan pujian persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan, karena Tuhan adalah andalan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari awal Kau Tuhan andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukan.
katakan padanya, terima kasih Tuhan. Tuhan, ketika kami tidak mampu dan kami tidak sanggup menghadapi apa yang ada di depan kami, kami tahu Tuhan Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata, asal kami percaya hanya kepadamu Tuhan, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari angkat pujian kita dengan penuh kerendahan hati. Katakan Tuhan adalah andalan dalam hidup kita. Tuhan andalanku, jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Engkau Tuhan, kami mengucap syukur sebagai kami ada pada saat sekarang ini Tuhan.
Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh datang bersama-sama pada pagi hari ini. Kami datang memuji menyembah Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Apabila kami selalu datang kepadamu dan berseru hanya kepadamu Tuhan. Pimpin terus kehidupan kami Tuhan, pimpin Tuhan. Jauhkan daripada kami keraguan, ketakutan Tuhan dalam menghadapi apapun yang terjadi di depan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami datang pada saat pagi hari ini Tuhan, membawa pujian persembahan kami hanya kepadamu. Biarlah pujian persembahan kami ini berkenan Tuhan kepadamu. Tuhan terima kasih Tuhan. Isi terus kehidupan kami Tuhan dengan iman percaya kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sertai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menguasai kami Tuhan pada saat sekarang ini. Tuhan sendiri yang hadir pada saat sekarang ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada berakhir nanti. Dan kami datang dengan membawa persoalan kehidupan kami, tetapi kami pulang Tuhan dengan membawa berkat yang daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian kami Tuhan menyenangkan Engkau. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Masih tetap tinggal berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan dari pulau dan benua. Ada sukacita.
Haleluya, terpuji nama Tuhan. Masih kita angkat pujian kita karena kita dipilih dari segala bangsa. Sambil kita menunggu ada yang bersaksi, kita angkat pujian kita, Jalan Serta Yesus. Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, salam. Selamat pagi, selamat kita berbakti dan memuji nama Tuhan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya berada di Kuala Kapuas, rasanya ada 3 minggu ya saya berbakti ke gereja. Saudara, saya kalau bisa mengambil kesempatan, memang hati saya dari Palangkaraya mau ketemu Pantai Ubi ya. Saya bersyukur kalau pada saya tidak ingat tanggalnya, harinya saya pergi ke Sungai Besirih ya saudara. Saya sangat senang sekali meskipun jalannya
Aduh, minta ampun. Semasa jalan di sana saya manggil, Tuhan tolong, darah Yesus berkuasa. Ini Bapak Bapak anu tertawa, dia Bapak Jin, kenapa Mi? Takut, dia bilang, jatuh sakit. Ya. Puji Tuhan, kalau sampai di sana di Basiri, mereka anak-anak saya mau lihat sama Bue tanah harta peninggalan dari papa saya di Basiri. Mereka mungkin mengelola, saya tidak tahu ya, cuma yang punya orang tua, tapi diwariskan untuk adik saya Bapak Lia dari orang tua. Saya bersyukur juga kalau selama di sini saya boleh ikut menyaksikan pawai ubur ya. Saya merasa sukacita karena umur saya sudah 71 tahun. Sering sakit ya saudara-saudara. Tapi saya bersyukur selama saya di Kuala Kapuas, di Palangkaraya juga saya tidak ada sakit, sehat. Biasanya saya saudara terus makan obat. Kalau datang jantung itu rasanya berdebar ya, langsung saya makan obat. Tapi selama ini biarpun saya ada obat, saya tidak makan. Saya berat, Tuhan tolong saya, kuatkan saya, sembuhkan ini sakit penyakit, Engkau hancurkan dan kuasa Tuhan. Ternyata ya Tuhan, sampai saat ini saudara saya ditolong Tuhan, diberikan kekuatan kesehatan senantiasa meskipun umur sudah lanjut ya saudara. Saya sangat bersukacita. Saya tetap memuji Tuhan senantiasa berada dalam hidup saya. Saudara, kalau saya boleh menyaksikan kita dan kemurahan Tuhan, kalau kemarin malam saya punya anak dari Palangkaraya mengantar punakannya si Jenny. Jadi anak saya bilang, Mi pulang dak? Kalau perlu saya pulang, kalau tidak perlu ya tidak usah pulang, bilang. Nanti aku balik lagi Natal di sini Kapuas. Ya bilang anak saya, terserah Mami, Mami mau pulang ya pulang, saya tetap pulang. Rumah saya di Dahirang, saya bilang sama Olah. Jadi katanya ayah pulang sebentar Mi, ada besan datang. Ya mungkin kita tidak tahu ya, namanya hidup kita. Apalagi kalau secara manusia dilihat cuma duduk di kursi roda, nanti kalau berdiri, kalau duduk didudukin, kalau makan dikasih makan. Tapi ya itulah namanya, sudah kurang tahu ya penyakit. Saya bersyukur saya tua dari besan saya masih kuat. Dia cuman muda dari saya, sepertinya 65 tahun itu mungkin besan saya, sudah sakit-sakitan. Tuhan, saya bilang puji Tuhan, saya umur 71 tahun bisa jalan ke sana kemari. Dibawa anak saya memariri ke Banjar, saya ikut saudara, naik, kuat saya naik. Biasanya saya enggak, cuma duduk dia tulang gitu. Puji Tuhan, saya bilang saya kuat, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Itu saya merasa dalam kehidupan saya. Saya juga mungkin sore nanti sehabis kebaktian saya pergi lagi ke Palangkaraya. Kalau secara manusia saya balik lagi ya Natal di sini. Ingin sekali saya berkumpul dengan saudara seiman di sini. Sebab saya tua di sini ya saudara. Dari kecil saya sekolah minggu sampai saya tua umur 70 tahun. Saya tetap di dalam Tuhan, tetap di gereja Pantekosta. Saya tidak bawa ke sana kemari. Himbauan saya kepada saudara-saudara seiman, kita biarpun dalam keadaan sakit apapun yang menimpa kita, tetap di dalam Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, saya merasa, saya tidak mengira ya saudara bisa menghidupkan anak 8. Apa yang saya makan cuman pensiun, tapi Tuhan itu melihat keberadaan saya. Kalau kita setia di dalam Tuhan, Tuhan melihat keberadaan kita. Apapun yang kita alami, sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Itu pesan saya kepada saudara-saudara sekalian dan kepada anak-anak saya. Tetap setia dalam Tuhan. Jangan melihat, jangan memandang orang lain, pandang saja Yesus. Itu yang saya minta dengan anak-anak. Apa yang kalian sudah bisa kerjakan dengan hati yang senang di dalam Tuhan. Mungkin saudara sehari dua adik saya Bapak Lia juga pergi ke Bali dengan cucu saya semua ya, Diko Samuel gitulah, serta balik cucu. Dan cucu saya maklumlah banyak ya. Mungkin sehari dua mereka pergi, saya mohon dukung doa mereka dalam perjalanan supaya pulang dari pergi dalam keadaan sehat, kuat dan dipimpin oleh Tuhan. Itu yang saya bisa saksikan. Tolong doakan saya supaya tetap sehat,
bisa pulang pergi ke Puas Palangkaraya. Itu yang saya sudah jelajahi Basiri, Pulau Telo saya sudah malam di tempat anak-anak saya. Saya bilang bukannya apa yang namanya anak tidur tempat ini dan tidur tempat ini, saya yang merasa oh harus sama ya, itu saya rasa yang sudah tua ini ya. Terima kasih ya, itulah kesaksian saya, doa saya supaya tetap sehat, kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terpuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Mami pada pagi hari ini. Dan masih dibuka kesempatan, masih puji nama Tuhan. Salam, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kesehatan buat kita yang bisa hadir di sini. Kiranya berkat Tuhan tidak pernah akan berhenti bagi siapa yang percaya kepada namanya. Salam, hari ini saya mau menyaksikan begitu kami merasa begitu besar pertolongan Tuhan dan begitu besar juga berkat Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi mengeloleh berkat yang besar daripada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana mulai dari bulan Januari sampai sekarang kita menginjak mau menyongsong Natal dan Tahun Baru, kami merasa begitu besar pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita semua merasakan kita di dalam hidup dalam ketakutan, di mana sekarang yang mau mengejar kita mara bahaya, malapetaka, lebih-lebih penyakit sampar. Tetapi saya yakin kita sekeluarga umat Kristen di sini mendapat pertolongan besar dari Tuhan. Haleluya. Di mana kalau kami merasa setiap bulan 3 kali bulan Desember kami sekeluarga tidak hadir dalam Natal. Pertama waktu David bulan Desember dulu masuk rumah sakit, kami sama ibunya di Kapuas sampai Tahun Baru. Habis itu saya lagi bulan Desember operasi, sampai Tahun Baru juga kami nggak bisa hadir dalam Natal. Tahun kemarin Bapak Edra yang kena operasi kecelakaan, sampai Tahun Baru juga kami tidak bisa hadir di sini dan Natal. Tetapi kami yakin tahun ini kami bisa berserta dengan saudara-saudara kita merayakan Natal. Kita berkat Tuhan yang ada berkat. Kiranya itulah kesaksian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah semata-mata karena izin Tuhan dan semuanya menjadi indah pada akhirnya. Terpuji nama Tuhan. Bila sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Katakan, oh Yesusku Raja Damai. Engkaulah Raja Damai,
Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya mujizat Tuhan dalam hidup kita. Setiap hal yang kita lewati, kita dimampukan oleh kasih-Nya karena penyertaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami datang pada saat pagi hari ini membawa pujian persembahan kami Tuhan hanya bagi-Mu. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah kami merasakan sukacita Natal pada hari-hari yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau yang menyelamatkan hidup kami. Kau telah turun ke dalam dunia ini. Kau yang tebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Keadaan dunia yang tidak menentu pada saat sekarang ini Tuhan membuat kami menjadi takut. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, ketakutan itu hilang. Ketika Tuhan berkata redalah pada badai itu. Begitupun badai, sakit penyakit Tuhan redakan. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang percaya Tuhan ada. Kita angkat pujian kita. Katakan, oh Yesusku. Yesusku. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia
kebaikan-Mu bagi kami. Kau telah turun dan datang ke dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, tidak dapat kami balas. Selain kami hanya memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup, membawa hati kami hanya kepadamu Tuhan. Pada saat sekarang ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan perkataan-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Datanglah Tuhan Engkau sendiri pada saat sekarang ini Tuhan. Engkau yang mengurapi hati kami, hidup kami Tuhan. Melalui firman-Mu, hidup kami senantiasa dikuatkan. Tutup bungkus kehidupan kami senantiasa Tuhan, dari apapun keadaan dunia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, apabila kami hanya di dalam Engkau Tuhan, kami tidak akan melalui masa kekeringan, tetapi mujizat Tuhan selalu ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Melalui perkataan-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu adalah suatu kebenaran dalam kehidupan kami, penerang menjadi dalam kehidupan kami. Setiap kami melangkah Tuhan, kami tidak akan jatuh, tetapi Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata-kata. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami pun berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau pakai terus kehidupan mereka secara luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan. Apapun yang boleh mereka lakukan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami pun yang boleh datang dan hadir pada saat sekarang ini Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi kehidupan kami. Setiap apapun proses kehidupan kami, Tuhan ada. Setiap persoalan kami Tuhan, Tuhan Engkau adalah jawabannya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pakai terus kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga pada saat sekarang ini Tuhan, kami ingin memberikan sebagian yang boleh kami dapat, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tangan-tangan kami yang terulur Tuhan Engkau memberkati. Pekerjaan kami apapun itu Tuhan, boleh kami lakukan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Bila rencana kami pada minggu depan Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap rencana kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pakai terus kehidupan kami Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, isi hati kami Tuhan saat sekarang ini dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, melalui firman-Mu. Tidak ada roh ngantuk, roh bosan Tuhan pada saat sekarang ini. Tetapi kami diisi dengan roh sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kami boleh dengar-dengaran dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ada kesempatan kita untuk memberikan persembahan, kita angkat pujian kita, kita dipilih. Jadi umatnya
Salam. Salam. Haleluya, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah memberikan kesempatan bahkan waktu untuk kita beribadah bersama-sama dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, ya siang hari ini ya kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat yang terutama, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tetap juga menjaga ya protokol kesehatan, ya menjaga jarak. Ya, saudara, ya kita ikut ya peraturan yang sudah ditetapkan untuk kebaikan dan keselamatan kita masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya pada saat ini ya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, kasih Tuhan, kasih yang abadi, kasih ilahi yang menolong dan menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan. Ya, siang hari ini mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang kekal. Ya, sebab tidak ada lain kebenaran yang kita akan terima, hanya kebenaran itu dari Tuhan. Ya, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu untuk ya keperluan kita, untuk kebutuhan kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu tahu persis akan apa yang menjadi bagian dan kebutuhan yang Tuhan akan tentukan bagi kita. Ya, hari ini Tuhan akan menyampaikan isi hatinya bagi kita. Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan, ya tentu melewati hambanya. Kita membuka dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama sampai hitungan yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang saya sampaikan siang hari ini, kasih setia ya, dan pengenalan akan Allah. Kasih setia dan pengenalan akan Allah. Ya, kita membaca dalam ayat yang ke-6 dalam Hosea ini, ya 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari segala korban-korban bakaran. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, ya, sebab aku menyukai kasih setia. Ya. Kasih setia. Ya, satu perkataan yang begitu luar biasa yang disampaikan untuk kita, yaitu tentang bagaimana kasih setia. Ya, kesetiaan inilah yang selalu dicari dalam apapun kehidupan ini. Kesetiaan kita terutama kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Ya. BHG mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, mencari Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kasih setia. Kasih setia mempunyai atau mengandung pengertian. Yang pertama, saudara, suatu perilaku yang benar. Yang pertama, suatu perilaku yang benar.
dari seseorang kepada orang lain. Ya, ini kasih setia mempunyai mengandung pengertian. Yaitu yang pertama, suatu perilaku yang benar dari seorang kepada orang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara, berbicara mengenai kesetiaan. Ya, berbicara mengenai kesetiaan. Dan yang ketiga, berbicara mengenai kepatuhan atau kasih yang tetap. Artinya kasih kita kepada Tuhan itu tidak pernah digeserkan oleh apapun keadaan hidup ini. Ada banyak orang bisa jadi ya tergeser. Ya. Digeser. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Berbicara, yang ketiga berbicara mengenai kepatuhan. Kasih yang tetap. Yang tidak berubah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, tidak luntur. Ya, kasih yang tetap, tidak luntur. Tetap eksis kita. Dengan harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah sumber dari segala berkat yang kita miliki dalam hidup ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan punya cara yang begitu luar biasa untuk menolong kita. Bahkan dikatakan pertolongan Tuhan pun tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya dan percayanya kepadanya. Diberkati, saudara-saudara. Ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ini adalah suatu kenyataan dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk memberkati kita. Apalagi kita di saat-saat sekarang ini. Keadaan ekonomi, keadaan politik, ya, semua akan bisa berubah. Tetapi hanya satu. Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah. Amin. Dia yang tidak pernah berubah. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga tadi berbicara mengenai kepatuhan, kasih yang tetap, artinya atau tidak luntur, dan kebaikan dari Tuhan. Allah mau dan kita tetap setia mempunyai perilaku yang baik dan wajar terhadap Tuhan yang kita sembah. Nah, di saat kita bertemu, di saat kita dalam satu persekutuan dan ibadah kita secara bersama, saudara-saudara, di saat itu kita akan mengalami akan pertolongan Tuhan. Baik dalam pujian kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, itu akan terasa hadirat Tuhan memenuhi hati kita masing-masing. Sehingga kita dipuaskan. Ini semua karena pekerjaan Roh Allah. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Sebagai manusia, kita menyadari kita bisa lemah, kita bisa tawar. Saudara, tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Allah mengkehendaki kasih kita yang tidak berubah kepadanya. Tidak berubah kepadanya. Ya, kita membaca Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Tolong dibacakan ayat ini. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7.
Di sini dikatakan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kita akan melihat dalam Kidung Agung ini dan kasih kita yang bertambah-tambah. Ya. Kenapa kasih kita bertambah-tambah? Artinya kasih yang tidak pernah luntur. Kasih kita semakin bertambah-tambah. Ya, bertambah-tambah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Seperti kasih Tuhan. Ya, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ya, setiap surat menyurat yang resmi itu harus ada meterainya, itu sebagai satu tanda sahnya surat. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih merupakan buah dari roh yang terutama sekali dikatakan yang mendasari 8 buah roh yang lainnya yang terdapat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Kita baca ayat ini lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan hal yang akan tetap tinggal sampai pada kekekalan nanti. Tidak ada batasnya. Sampai kepada kekekalan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan belajar melihat, ya, sampai kepada kekekalan. Ya, kita melihat seorang pahlawan yaitu Daud menunjukkan kasih mereka dalam kesetiaan, kerelaan untuk berkorban kepada Daud. Saudara, kita membaca dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. 3 pahlawan Daud menunjukkan kasih mereka dalam kesetiaan dan kerelaan dalam hal mereka berkorban. Ya, kita baca ayat ini. Siapa yang paling besar adalah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dikatakan di antara ini ialah kasih. Jangan kasih kita luntur kepada Tuhan. Jangan luntur oleh karena sesuatu duniawi. Saudara, kasih kita tetap kepada Tuhan. Karena itu memang hukum yang terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hati dan segenap akal budi dan kekuatanmu. Kita mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap mengasihi Tuhan. Dalam keadaan sakit pun kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bersyukur apapun keadaan hidup ini. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang menegakkan hukumnya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita teladani kasih mereka kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan Allah. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Nah, kita akan belajar dan melihat lagi bagian yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, dikatakan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan ayat ini, Hosea 4 ayat yang ke-6.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Allah, kurang pengetahuan akan Tuhan. Ya, mereka hanya separuh-separuh. Tidak sesungguhnya. Ya, kita sebagai miliknya Tuhan, kita harus belajar dan ingat. Karena kita adalah miliknya Tuhan, berarti Tuhan itu ya tetap mengasihi kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jangan kita melupakan ajaran Tuhan. Kita harus mengenal siapa Dia. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berubah. Dia yang tidak pernah gagal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu marilah kita berusaha untuk mengenal Allah dengan sungguh. Dengan kita memberi diri hidup kita dalam suatu penyerahan melalui baptisan air. Kita kuburkan kehidupan kita yang lama. Kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kuburkan kehidupan kita yang lama. Setelah kita keluar dari air, kita menerima kehidupan yang baru. Yang lama itu kita tinggalkan, yang baru itu akan datang. Itu pentingnya kita harus menerima ajaran dari Tuhan. Menerima ajaran dari Alkitab. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, harus ada usaha dari kita untuk mengenal Allah, yaitu yang pertama, lupakan segala kebanggaan akan kemampuan lahiriah kita. Apa yang kita banggakan? Ya, kalau Tuhan memberkati kita, kita bersyukur. Ya, berkat itu tidak usah kita kejar-kejar. Berkat itu pasti akan datang. Amin. Kita percaya. Tidak usah kita kejar-kejar berkat itu. Berkat itu akan datang dengan sendirinya pada waktu dan saat yang ditentukan oleh Tuhan. Alkitab katakan segala sesuatu ada waktunya. Lupakan segala kebanggaan akan kemampuan lahiriah kita. Tinggalkan yang lama dan kita tetap maju di dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Ya, kita baca lagi ayat ini ya supaya selesai, tidak ada beberapa ayat lagi, tolong dibacakan. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlomba, aku berlari menuju kepada tujuan yang pasti. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, aku berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, perjuangan dalam hidup ini, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan Alkitab firman Tuhan katakan, jeripayamu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Apa yang kau buat, buatlah untuk Tuhan. Buatlah seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, sudah dikasih dalam nama Tuhan, dan aku akan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Lupakan kebanggaan akan kemampuan lahiriah kita. Tinggalkan yang lama dan kita tetap maju di dalam Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, berusaha mencari firman Allah yang adalah kebenaran.
Mari kita baca lagi ayat ini di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Tinggal beberapa ayat lagi, saudara-saudara kita pelajari. Ini firman Tuhan. Amsal 2 pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan saudara-saudara berusaha untuk mencari firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Ya, cari firman Tuhan. Ya, adalah kebenaran yang kekal. Yang menjadi bagian yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita yang senantiasa selalu mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, dalam keadaan apapun, sesibuk-sibuk apapun yang kita kerjakan di rumah kita, aku tetap mengasihi Tuhan. Aku tetap mencari Tuhan. Aku mau tetap beribadah sisi rumahku kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, ada roh Allah di dalam kita yang menerangi kita. Sehingga kita mengerti akan kehendak Allah dan maksud Allah yang ditentukannya bagi kita. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Ya, ini ayat terakhir. Biar ini menjadi satu pembelajaran untuk kita tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kita membaca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Haleluya. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, kita ingin urapan dari Tuhan. Ya, urapan dari Tuhan itulah yang mengerjakan dan menggerakkan hati kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada roh Allah yang ada di dalam kita. Ya, yang menerangi hati kita, yang menerangi pikiran kita. Ya, sehingga kita mengerti akan kehendak Allah dan maksud Allah yang ditentukannya bagi kita. Sebab itu kita percaya, ya, oleh karena kasih setia Tuhanlah, ya, kita boleh menerima berkat-berkat Allah itu dalam hidup kita. Saya percaya, ya, lewat firman Tuhan pada siang hari ini kita telah diberkati, ya, oleh Tuhan, dan kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah Yesus yang tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Ya, oleh sebab itu mari kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang kami dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan sebentar berdoa. Pemusik, singer, mari kita sama-sama melayani. Ya, kita angkat
pujian kita. Kita angkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu, adillah dan jalanmu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua, kita akan mengangkat pujian ini. Kita akan berdoa. Kita akan doakan jemaat Tuhan yang mungkin mengadakan perjalanan. Bapak Kandake yang rencana dalam 1-2 hari ini akan ke Bali. Dan juga Markus, istrinya rencana akan mengadakan perjalanan ke Jawa. Juga kakak Mama Etas rencana akan ke Palangkaraya. Bahkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, ya, kita doakan pada hari ini. Kita angkat pujiannya, besar dan ajaib karyamu. Haleluya. Ajaiblah karyamu, haleluya. Tidak benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Sangat ajaiblah karyamu, amin, haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud disembah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita boleh alami pertolongan Tuhan. Apapun menjadi beban dan persoalan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan akan datang. Tuhan akan melepaskan setiap beban dan penderitaan sakit penyakit apapun. Kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang besar dan ajaib karya-Mu. ajaib karyamu, Amin, haleluya. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Jamahlah setiap pribadi kami Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan akan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami jemaat Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kami tidak akan bisa berbuat sesuatu apapun dengan kekuatan kami secara manusiawi. Kami datang kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus. Jamahlah setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang akan tidak ditolong oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi rencana kami, terutama untuk kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk GPD Berias di tempat ini. Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, setiap keluarga dan rumah tangga Tuhan. Engkau melihat dan keberadaan mereka masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa yang menjadi keinginan, kerinduan dan masa depan mereka Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan satu rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan rencana yang indah bagi kami. Memberi masa depan bagi kami Tuhan. Ada harapan bagi kami Tuhan. Keberkati seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam setiap keluarga dan rumah tangga masing-masing. Tuhan yang berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan apapun. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat Tuhan, Engkau terus pelihara dan karuniakan terus kekuatan, kesehatan bagi tubuh sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami juga seluruh para pelayan Tuhan yang ambil bagian dan melayani akan pekerjaan Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Terus ya Tuhan Engkau bekerja dan berkarya. Melengkapi kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh diurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik hamba menyampaikan pujian, singer, pemain musik, proyektor Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga hamba berdoa Tuhan untuk rencana dan perjalanan Bapak Kandake. Jalani Tuhan yang akan mengadakan perjalanan dan waktu 2 hari ini Tuhan. Rencana akan mengadakan perjalanan ke Bali. Tuhan menyertai perjalanan mereka Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan mereka ya Tuhan. Baik dalam setiap perjalanan dan kendaraan yang mereka pakai. Baik melalui darat, udara. Butuh bungkus perjalanan mereka dengan kuasa Tuhan. Dan tibakan di Bali sana dengan tak kurang suatu apapun. Boleh bertemu dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pun juga kami berdoa untuk Saudara Markus bersama istrinya. Rencana mereka juga akan mengadakan perjalanan ke Jawa. Bertemu dengan keluarga dan orang tua mereka di sana. Tuhan menyertai dan memimpin dan memberkati dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan setiap perjalanan mereka melalui darat, udara. Tuhan lindungi dengan kuasa-Mu dan tibakan tempat tujuan dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan, tangan Tuhan terulur menjamah mereka dengan kuasa darah dan bilur Yesus. Mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk rencana perjalanan
kamu maitas ya Tuhan. Apabila hari ini juga rencana akan ke Palangkaraya, Tuhan menyertai perjalanan mereka dan tibakan di Palangkaraya dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan bagi Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami. Dan berkat Tuhan itu akan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita di depan dan kita angkat pujian Aku Diberkati. Ada kesempatan untuk anak-anak sekolah minggu jam 7 pagi dan untuk pemuda remaja hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk rencana ibadah dan perayaan Natal kita mungkin akan dilaksanakan tanggal 24. Untuk jamnya masih belum ditentukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Dan bila sebentar kita akan terima berkat Tuhan, kita angkat pujian kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Memberkati kami yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan hari ini. Berkati kami, pakai kami Tuhan lebih lagi dengan kuasa dan urapan-Mu yang baru. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam minggu ini. Dalam kegiatan kami, dalam pekerjaan kami. Lindungi kami Tuhan, keluar masuk rumah, ke tempat pekerjaan, ke kantor, ke sekolah, ke sawah ladang Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau jauhkan kami dari virus dan penyakit yang bisa membawa suatu kematian. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, lindungi kami jemaat Tuhan di tempat ini. Siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari kita arahkan dan kita angkat tangan kita. Sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah rahmat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menolong dan menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa